Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Anissa dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lambung Mangkurat, gelombang 1, program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 yang dilaksanakan di SMP Negeri 9 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 8A. Nah, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, scaffolding adalah metode pengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat kedukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid, di mana peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah materi pelajaran akan mendapatkan bimbingan yang lebih dari guru. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Nah, scaffolding ini diberikan saat siswa berdiskusi, guru melakukan perjalanan ke setiap siswa untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada saat melakukan praktikum untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 8A pada materi pemisahan campuran dengan menggunakan model Problem-Based Learning atau PBL. Dalam hal ini, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut, sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan praktikum sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Aktivitas dalam penerapan scaffolding ini yang saya lakukan yaitu pertama, melakukan pengelompokan. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan kemampuannya. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas kepada siswa dengan sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga, saya akan membimbing peserta didik dalam aktivitas belajar di kelas dengan melakukan scaffolding. Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajarannya. Hasil yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini, murid akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang sportif dan menerima murid. Yang ketiga, murid memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan metode scaffolding ini, murid terlibat aktif di dalam kelas pada pelaksanaan praktikum, dengan menunjukkan sikap yang saling bekerja sama untuk melakukan praktik penjernihan air sungai. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone Development Proximal dengan menggunakan media audiovisual serta praktikum secara langsung yang disajikan oleh guru, membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini juga, secara berkelanjutan, kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 8A SMP Negeri 9 Banjarmasin. Saya ucapkan terima kasih.